saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubuni MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 29 September, kita memperingati para malaikat agung dan juga beberapa orang kudus lainnya. Yang pertama, para malaikat agung yakni Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael yang berarti siapakah yang sama dengan Allah adalah malaikat agung Allah dan panglima bala tentara surga. Dalam iman Kristiani, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman dalam menghadapi serangan musuh. Cerita-cerita klasik tentang malaikat agung Mikael umumnya bersumber pada kitab Wahyu Yohanes yang menggambarkan pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Dalam wahyunya, Yohanes menulis, Mikael bersama malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lalu Yohanes mendengar suara nyaring di surga. Sekaranglah saatnya Allah menyelamatkan umatnya. Sekarang Allah sudah menunjukkan kuasanya sebagai Raja. Sekarang Raja Penyelamat yang dijanjikannya itu menunjukkan kekuasaannya. Sebab yang menuduh saudara-saudara kita di hadapan Allah siang dan malam sudah dikeluarkan dari surga. Saudara-saudara kita sudah mengalahkan dia dengan darah anak domba itu dan dengan sabda Allah yang mereka kabarkan. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka sampai mati. Sebab itu, hendaklah surga dan semua yang tinggal di dalamnya bersukaria. Tetapi celakalah bumi dan laut, karena iblis sudah turun kepadamu dengan amarah yang sangat besar. Sebab ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Mikael bersama malaikat-malaikat baik telah mengalahkan Lucifer dengan sahabat-sahabatnya. Orang-orang Kristen yang rela mengorbankan nyawanya sudah menang berkat darah Kristus dan sabda ilahi. Namun setan tetap mau menjatuhkan manusia di hadapan Tuhan. Setan tetap berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan, sumber hidup abadi. Akan tetapi orang beriman yang bersekutu dengan Mikael menang. Mikael adalah pembela kaum beriman dari segala serangan musuh yang jahat. Bangsa Israel memandang Mikael sebagai pembelanya dalam segala penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Kitab Daniel mengungkapkan, kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Demikian kitab Daniel pasal 10 ayat 13. Sebagaimana Israel, demikian juga gereja senantiasa memandang Mikael sebagai pelindung, pembela gereja dalam penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Umat Kristen mendirikan banyak gereja di atas bukit dan gunung dengan nama Mikael. Banyak kerajaan seperti di Jerman, kota, dan umat mempercayakan diri kepada pimpinan malaikat Mikael yang setia kepada Tuhan. Penghormatan kepada Mikael semakin besar setelah penampakannya di Gunung Gargano, Italia pada abad ke-5. Di Gunung Gargano kemudian didirikan sebuah gereja megah untuk menghormati Mikael. Selain itu, diceritakan bahwa pada waktu Roma terserang wabah, Paus Gregorius melihat malaikat Mikael tengah menghunus pedangnya di atas makam Kaisar Adrian yang sekarang disebut Benteng Santo Angelo. Orang-orang Negro Amerika bernyanyi, Michael,
Row the boat ashore. Haleluya. Lagu ini mengingatkan tradisi tentang Santo Mikael sebagai penerima dan pengawal jiwa orang yang meninggal. Itu kisah tentang Malaikat Agung Mikael. Sekarang tentang Malaikat Agung Gabriel. Gabriel yang lazim disebut juga Jibrail berarti kekuatan Allah. Dalam tradisi Kristen, Malaikat Agung ini dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan kepada manusia. Perannya sebagai pelayan dan utusan Allah sudah dikenal umat Allah sejak masa Perjanjian Lama. Dalam kitab Daniel kita baca uraian sang nabi, "Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, 'Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu.' Lalu ia berkata kepadaku, 'Pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa.' Lalu selanjutnya Daniel berkata, 'Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberikan akal budi kepadamu untuk mengerti." Kitab Daniel pasal 9 ayat 21 sampai dengan 23. Dalam Perjanjian Baru, peran Gabriel sebagai pembawa kabar gembira dari Allah ditemukan lagi di dalam kisah tentang Sakaria. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Injil Lukas pasal 1 ayat 11 sampai dengan 20. Puncak dari peran Gabriel tampak di dalam kisah kunjungannya kepada Maria, darah murni yang terpilih. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dari peran malaikat Gabriel, kita tahu bahwa Gabriel menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kepada manusia berita keselamatan dari Allah. Ia memberikan penerangan ilahi kepada manusia sehingga terbukalah budi dan hati manusia untuk memahami dan meyakini kehendak Allah. Sekarang tentang malaikat agung Rafael. Rafael berarti obat Tuhan, tabib Allah atau Tuhan menyembuhkan. Kisah terkenal mengenai malaikat Rafael sebagai tabib Allah dapat kita baca di dalam kitab Tobit pasal 4 sampai dengan 12. Di sana Rafael tampil sebagai teman seperjalanan Tobia ke negeri Media dan sebagai malaikat Tuhan yang diutus untuk menyembuhkan Tobias dari kebutaannya dan untuk membebaskan Sara putri Raguel dari gangguan roh jahat. Kepada Tobit, Rafael memperkenalkan diri. "Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Jangan takut, damai sejahtera dengan kamu. Pujilah Allah selama-lamanya. Waktu aku ada dengan kamu, maka bukan karena kerelaanku sendirilah terjadi demikian, melainkan karena kehendak Allah. Maka pujilah dia seumur hidup, bernyanyilah kepadanya." Kitab Tobit pasal 12 ayat 15 sampai dengan 18.
Umat Kristen menghormati malaikat Rafael sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya, serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Tanggal 29 September, kita juga memperingati Santo Sirakus, pengaku iman. Sirakus lahir pada tahun 449. Pada umur 17 tahun, ia memasuki kehidupan pertapaan di Bethlehem. Namun kemudian ia tinggal di banyak biara di seputar Palestina dan di tepi Laut Mati. Rahib Yunani ini sangat lemah lembut, tidak pernah marah, dan senang menyanyikan mazmur. Ia biasanya tidak makan sebelum matahari terbenam. Sirakus meninggal dunia di pertapaannya pada tahun 557. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 29 September, yakni Santa Theodata dari Philippopolis, martir. Theodata berasal dari daerah Philippopolis, Thrace. Hari kelahirannya tidak diketahui dengan pasti. Ia dikenal sebagai orang Kristen di wilayah itu. Oleh karena itu, ia ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan kota Philippopolis. Di sana, ia dipaksa oleh prefek kota itu untuk bergabung dengan orang banyak membawakan kurban kepada dewa Apollo. Karena imannya kepada Yesus, dengan tegas ia menolak hal itu. Walaupun ia merasa diri sebagai orang yang penuh dosa, namun ia tidak sudi lebih jauh merusak dirinya dengan menyembah dewa-dewa kafir itu. Ia disiksa dengan berbagai cara agar bisa menyangkali imannya. Namun ia benar-benar tabah dan sanggup menahan penderitaan itu. Ia memikul beban penderitaan 750 orang Kristen yang ada di daerah itu. Theodata akhirnya dirajam hingga menemui ajalnya. Ia dikenal sebagai martir Kristus abad keempat. Saudara, demikianlah para malaikat agung dan orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 29 September, yakni Malaikat Agung Mikael, Gabriel, dan Rafael, dan Santo Sirakus, pengaku iman, serta Santa Theodata dari Philippopolis, martir. Para malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael, serta Santo Sirakus dan Santa Theodata, doakanlah kami. Tuhan memberkati.